Oke, kita mulai lagi. Untuk pembahasan kita kali ini, Anda sudah mengumpulkan setumpuk sumber yang menarik banget. Topiknya soal kecerdasan buatan atau AI, tapi kita bakal lihat dari sudut pandang yang nggak biasa, lewat permainan. Kita akan telusuri jejaknya dari ide yang muncul di ranjang rumah sakit setelah perang sampai ke momen legendaris saat mesin mengalahkan Master Go terbaik dunia. Dan ini bukan cuma soal teknologi kan? Misi kita di sini lebih dalam. Kita mau coba pahami filosofi di baliknya. Gimana sih cara kita mengukur kecerdasan? Dan yang lebih penting, apa dampaknya kalau fondasi cara mesin berpikir itu dibangun di atas logika permainan kompetitif, logika menang kalah, atau zero sum gitu? Tepat, karena selama puluhan tahun, game kayak catur itu jadi semacam, ya, arena olimpiade buat AI. Siapa yang paling jago, dia yang paling pinter. Tapi catur pada akhirnya bisa ditaklukkan dengan kekuatan komputasi murni, dengan brute force. Tapi ada game lain yang butuh sesuatu yang lebih manusiawi, intuisi. Nah, disinilah cerita kita benar-benar dimulai. Betul. Kisah ini dimulai bukan di laboratorium canggih, tapi dari sebuah momen putus asa, dari seorang jenius yang takut kehilangan akal sehatnya. Oke, ayo kita bongkar ceritanya. Bawa kita ke tahun 1946. Ada seorang ahli fisika brilian, Stanislaw Ulam. Dia salah satu otak di balik Project Manhattan. Setelah perang, dia kena ensefalitis, radang otak yang parah banget. Sampai-sampai dokter harus mengebor lubang di tengkoraknya buat mengurangi tekanan. Bisa dibayangkan kan? Waduh. Dia terbaring di sana, bukan cuma pulih secara fisik, tapi juga cemas luar biasa kalau kemampuan berpikirnya nggak akan pernah kembali seperti semula. Kondisi yang mengerikan ya. Jadi untuk melatih otaknya lagi, dia melakukan hal yang paling sederhana yang bisa dia pikirkan. Dia main soliter, terus-menerus, ratusan kali. Dia mencoba menghitung peluangnya untuk menang di setiap permainan. Tapi dia mentok. Mentok gimana? Dia kan jenius fisika, masa cuma permainan kartu bikin dia nyerah? Justru karena dia jenius, dia sadar masalahnya. Jumlah kemungkinan kombinasi kartu di soliter itu astronomis. Terlalu banyak untuk dihitung satu persatu, bahkan untuk otak sekelas Ulam. Di tengah frustrasinya itulah dia dapat pencerahan. Dia membalik logikanya. Oh, Gimana kalau aku berhenti mencoba menghitung semuanya, pikirnya. Gimana kalau aku mainkan saja, katakanlah, 100 permainan secara acak sampai selesai. Lalu aku lihat berapa kali aku menang. Bukankah itu bisa memberiku perkiraan yang cukup bagus tentang peluangku? wah, itu dia momen ahanya. Jadi, daripada menghitung probabilitas secara teoretis, mending langsung disimulasikan saja dalam jumlah besar dan lihat hasilnya. Sederhana tapi brilian. Sangat brilian. Dan itulah kelahiran dari apa yang kita kenal sekarang sebagai metode Monte Carlo. Dinamai seperti kasino terkenal karena elemen keacakannya, gitu. Ini adalah cara untuk memecahkan masalah yang terlalu rumit untuk dihitung secara langsung hanya dengan mengambil banyak sampel acak. Tapi yang lebih gilanya lagi, ide ini nggak berhenti di meja kartu. Ulam langsung sadar, ini bisa dipakai untuk kerjaannya di Los Alamos. Tunggu. Ide dari soliter dipakai untuk proyek nuklir. Gimana ceritanya? Persis. Bayangkan reaksi berantai nuklir. Satu neutron menabrak atom, melepaskan 2 atau 3 neutron baru. Masing-masing neutron itu bisa menabrak atom lain, atau meleset, atau diserap. Percabangannya tak terhingga, kan? Kolega Ulam, John von Neumann, pernah bilang kalau menghitung semua kemungkinan itu butuh lebih banyak perkalian daripada yang pernah dilakukan seluruh umat manusia sepanjang sejarah. Mustahil. Dan metode Monte Carlo jadi jalan pintasnya. Tepat. Mereka nggak perlu lagi melacak nasib setiap neutron. Mereka cukup menyimulasikan nasib ribuan neutron secara acak. Dan dari sampel itu, mereka bisa memprediksi perilaku keseluruhan sistem dengan akurasi yang luar biasa. Sebuah ide dari permainan kartu. Untuk menjinakkan kekuatan bom atom. Gila sih, dari kartu soliter ke bom atom. Tapi kalau kita bicara soal perhitungan mustahil di dunia AI, ada satu lagi yang jadi momok buat para peneliti selama puluhan tahun kan? Bukan kartu, bukan catur, tapi permainan Go. Apa yang bikin Go ini begitu spesial? Go itu monster yang berbeda. Kalau catur itu pertempuran, Go itu lebih seperti menumbuhkan sesuatu. Aturannya sangat simpel. Letakkan batu, kelilingi wilayah lawan. Tapi kompleksitasnya luar biasa.
Jumlah kemungkinan posisi di papan Go itu lebih banyak dari jumlah atom di alam semesta yang kita ketahui. Tunggu, apa? Lebih banyak dari jumlah atom di alam semesta? Oke. Itu skala yang sulit dibayangkan. Berarti nggak bisa pakai brute force seperti Deep Blue di catur, yang punya 8.000 parameter buat mengevaluasi posisi? Di Go, gimana cara komputer tahu siapa yang lagi menang? Nah, itu dia masalahnya. Bahkan Master Go manusia pun seringkali nggak bisa menjelaskannya secara logis. Mereka bilang itu perasaan atau intuisi. Posisi bisa terlihat bagus tapi sebenarnya rapuh. Inilah kenapa pendekatan catur gagal total di Go selama puluhan tahun. Mereka coba bikin fungsi evaluasi yang rumit, tapi selalu gagal. Sampai akhirnya, seseorang teringat lagi dengan ide Stanislaw Ulam. Metode Monte Carlo kembali lagi. Kembali dengan gaya. Program-program awal seperti Monte Carlo Go melakukan sesuatu yang radikal. Mereka buang semua fungsi evaluasi yang rumit itu. Programnya nggak coba-coba jadi pinter atau punya intuisi gitu. Caranya sederhana. Dari posisi saat ini, mainkan saja ribuan permainan sampai selesai secara acak, istilahnya playouts. Lalu lihat, dari semua gerakan awal yang mungkin, gerakan mana yang paling sering berujung pada kemenangan di simulasi acak itu. Jadi, alih-alih mencoba jadi Master Go yang intuitif, program ini cuma melempar dadu jutaan kali. Rasanya aneh ya, seperti pendekatan yang kasar sekali. Awalnya memang terasa begitu, banyak yang skeptis. Tapi Anda harus ingat, pendekatan elegan dengan fungsi evaluasi ala catur itu sudah dicoba selama bertahun-tahun di Go dan gagal total. Jadi, pendekatan kasar ini sebenarnya adalah sebuah terobosan karena ia mengakui kita tidak tahu cara mengevaluasi posisi Go, jadi mari kita berhenti mencoba dan fokus saja pada siapa yang menang di akhir. Ini adalah perubahan paradigma total, dari mencoba meniru cara berpikir manusia menjadi fokus murni pada hasil. Dan pendekatan inilah yang jadi fondasi untuk sesuatu yang jauh lebih besar, sesuatu yang akan mengguncang dunia. Ini membawa kita ke pertandingan legendaris tahun 2016, AlphaGo dari DeepMind melawan juara dunia, Lee Sedol. Momen yang ditunggu-tunggu. Dan AlphaGo ini bukan lagi sekedar Monte Carlo biasa. Ia menggabungkan simulasi massal itu dengan deep learning. Ia sudah berlatih dengan bermain melawan dirinya sendiri jutaan kali. Ia belajar dari nol tanpa masukan strategi dari manusia, menciptakan pengetahuannya sendiri tentang Go. Puncaknya itu ada di game kedua. Ada satu momen, langkah ke-37, yang mengubah segalanya. AlphaGo meletakkan sebuah batu di garis kelima papan. Buat yang nggak tahu Go, ini seperti dalam sepak bola, seorang kiper tiba-tiba maju ke tengah lapangan di menit awal. Itu melanggar semua kearifan konvensional yang sudah ada selama ribuan tahun. Saya ingat nonton siaran langsungnya. Atmosfernya tegang banget. Para komentator yang semuanya pemain Go profesional level atas, terdiam. Mereka bingung. Awalnya mereka mengira itu bug. Pasti ada kesalahan, kata mereka, mungkin operatornya salah klik. Haha, nggak mungkin kan? Lee Sedol sendiri begitu kaget, dia sampai bangkit dari kursinya dan meninggalkan ruangan selama 15 menit. Dia harus jalan-jalan untuk menenangkan pikirannya, mencoba memahami apa yang baru saja terjadi. Dia mencoba memproses sebuah langkah yang nggak pernah dia lihat seumur hidupnya. Apa yang terjadi setelah itu? Apakah langkah aneh itu blunder? Justru sebaliknya. Perlahan tapi pasti, selama puluhan langkah berikutnya, semua orang mulai sadar. Langkah ke-37 yang aneh itu ternyata adalah sebuah langkah jenius yang jadi kunci kemenangan AlphaGo di game itu. Langkah itu kemudian dijuluki langkah Tuhan atau langkah alien. Itu bukan langkah manusia. Itu adalah sesuatu yang lahir dari logika mesin murni yang tidak terbebani oleh tradisi, bias, atau dogma manusia. Jadi ini bukan cuma soal menang atau kalah. AlphaGo nggak cuma mengalahkan Lee Sedol, tapi juga membuka cakrawala baru dalam permainan itu sendiri. Betul. Setelah pertandingan, Lee Sedol bilang, "Saya pikir AlphaGo adalah entitas yang tidak bisa dikalahkan." Momen ini menjadi bukti nyata dari apa yang disebut oleh peneliti AI Richard Sutton sebagai pelajaran pahit atau the bitter lesson. Oke, apa itu pelajaran pahit? Pelajaran pahitnya adalah ini. Selama puluhan tahun, kita para peneliti AI mencoba membangun kecerdasan dengan menanamkan pengetahuan kita sendiri ke dalam mesin. Kita mencoba membuat AI berpikir seperti kita. Ternyata, pendekatan itu salah dalam jangka panjang. Terobosan terbesar selalu datang dari metode yang memanfaatkan kekuatan komputasi masif.
Biarkan mesinnya belajar sendiri lewat pencarian dan pembelajaran skala besar, dan ia akan menemukan solusi yang jauh melampaui apa yang bisa kita ajarkan atau bayangkan. AlphaGo tidak menjadi kuat karena meniru master manusia, ia menjadi kuat karena melampaui mereka dengan metodenya sendiri. Itu luar biasa untuk game. Tapi pertanyaan besarnya kan selalu, apa gunanya ini di dunia nyata? Apakah DeepMind berhenti di situ? Atau apakah mereka mencoba menerapkan logika alien dari AlphaGo ini ke masalah lain di luar papan permainan? Pertanyaan bagus, dan jawabannya, mereka membawanya ke salah satu permainan paling rumit di alam semesta, pelipatan protein, atau protein folding. Ini masalah biologi yang katanya sudah menghantui ilmuwan selama 50 tahun, kan? Betul. Begini sederhananya, protein itu seperti rantai panjang manik-manik asam amino. Untuk bisa berfungsi, rantai ini harus melipat menjadi bentuk 3D yang sangat spesifik. Kalau salah melipat, bisa menyebabkan penyakit seperti Alzheimer atau Parkinson. Masalahnya, ada sekitar 10⁻³ kemungkinan cara sebuah protein bisa melipat. Namun di tubuh kita, proses ini terjadi dalam hitungan milidetik. Bagaimana caranya? Tidak ada yang tahu. Dan mereka menerapkan logika game ke sini. Gimana caranya? Mereka melihatnya sebagai permainan. Rantai asam amino adalah papannya, dan aturannya adalah hukum fisika dan kimia. Tujuannya adalah menemukan posisi atau bentuk lipatan dengan energi paling rendah, yang merupakan bentuk paling stabil. Program mereka, AlphaFold, menggunakan arsitektur yang sangat terinspirasi dari AlphaGo, dan hasilnya fenomenal. AlphaFold kini bisa memprediksi bentuk protein dengan akurasi setingkat atom hanya dari sekuens genetiknya. Ini mempercepat penemuan obat dan pemahaman penyakit secara fundamental. Wow. Jadi dari soliter ke bom atom, ke kemenangan goyang alien, sampai memecahkan misteri biologi. Kelihatannya ini sebuah kemenangan mutlak. Tapi, sumber yang Anda kumpulkan juga menyoroti sisi gelapnya. Disinilah kita sampai pada inti pembahasan kita, kan? Keterbatasan dan bahaya dari AI yang dibangun di atas logika permainan ini. Benar. Kita bisa meminjam istilah filsafat untuk menamainya. Cogito ergo zero sum. Oke, jelaskan itu. Terdengar keren tapi agak rumit. Kalau filsuf Descartes bilang cogito ergo sum, aku berpikir maka aku ada. Maka AI yang kita bicarakan ini seolah berkata cogito ergo zero sum. Aku berpikir maka aku bermain game menang kalah. Seluruh kecerdasannya dibangun di atas fondasi untuk menang dalam sebuah permainan dengan aturan yang jelas dan tujuan yang terukur. Ini menimbulkan masalah besar ketika kita coba terapkan di dunia nyata yang berantakan. Apa masalah pertamanya? Masalah kebenaran. Untuk AlphaGo, kebenaran itu absolut. Aturan Go adalah realitasnya. Sebuah langkah itu legal atau tidak, mengarah ke kemenangan atau kekalahan. Jelas. Tapi coba terapkan arsitektur serupa pada model bahasa besar atau LLM seperti yang kita gunakan sekarang. Mereka tidak punya konsep realitas. Mereka dilatih untuk satu permainan, memprediksi kata berikutnya dalam sebuah kalimat agar terdengar masuk akal secara statistik. Mereka adalah ahli dalam permainan bahasa, tapi mereka buta tentang dunia nyata. Ini yang menyebabkan fenomena halusinasi itu kan, di mana AI bisa ngarang dengan sangat meyakinkan. Tepat. Contohnya banyak. Seorang pengacara di AS menggunakan LLM untuk riset hukum, dan AI itu memberinya kutipan kasus-kasus hukum yang terdengar sempurna, tapi semuanya fiktif, tidak pernah ada. Atau yang lebih mengerikan, ada kasus di mana AI menghasilkan buku identifikasi jamur liar. Rekomendasinya salah, dan kalau diikuti, bisa membuat orang memakan jamur beracun yang mematikan. Waduh, AI ini tidak berbohong dalam artian manusia, karena ia tidak tahu apa itu kebenaran. Ia hanya memainkan permainannya, merangkai kata-kata yang paling mungkin secara statistik. ini mengingatkan pada sebuah konsep yang disebut hukum Goodhart. Persis. Hukum Goodhart pada dasarnya bilang, ketika sebuah ukuran menjadi target, ia berhenti menjadi ukuran yang baik. Contoh sederhananya di luar AI, bayangkan sebuah sekolah yang kinerjanya dinilai hanya dari nilai ujian rata-rata siswa. Apa yang terjadi? Sekolah itu akan berhenti fokus pada pendidikan holistik, kreativitas, atau berpikir kritis. Mereka akan fokus 100% melatih siswa untuk lulus ujian. Nilai ujiannya naik, tapi kualitas pendidikannya mungkin justru turun.
Ukurannya jadi target dan tujuan aslinya jadi korban. Dan AI adalah mesin pamungkas untuk mengejar target. Tepat sekali. LLM dioptimalkan untuk koherensi gramatikal, bukan kebenaran. Dan kita lihat ini di mana-mana. Coba lihat sistem rekomendasi di media sosial. Apa targetnya? Keterlibatan pengguna atau engagement. Algoritma tidak peduli apakah konten itu benar, baik, atau membangun. Ia hanya tahu bahwa konten yang paling memecah belah, yang paling ekstrim, yang paling bikin marah, adalah yang paling banyak dapat klik, komentar, dan share. Jadi, konten itulah yang disodorkan ke hadapan kita. Jadi algoritmanya memenangkan permainan engagement, tapi masyarakat yang kalah karena polarisasi makin parah. Logika zero sum dari papan permainan meresap ke dalam sistem yang membentuk cara kita melihat dunia. Dan inilah bahaya dari DNA zero sum itu. AI ini secara inheren punya pola pikir kompetisi, bukan kolaborasi atau pemahaman kontekstual. Ia dirancang untuk memaksimalkan skor, seringkali dengan mengorbankan hal-hal penting yang tidak bisa diukur, seperti kebenaran, nuansa, atau kesejahteraan bersama. Ia tahu cara menang, tapi tidak tahu mengapa ia harus bermain atau apa konsekuensi dari kemenangannya. Jadi kalau kita tarik benang merahnya, perjalanan ini luar biasa. Dari permainan kartu soliter yang iseng, kita dapat metode yang membantu membangun bom atom. Lalu, dari permainan Go, kita dapat AI yang menemukan strategi alien, dan kemudian memecahkan salah satu misteri terbesar biologi. Sebuah demonstrasi kekuatan komputasi dan optimisasi yang menakjubkan. Sistem-sistem ini adalah pemecah masalah yang super kuat, asalkan masalahnya bisa didefinisikan dengan jelas, seperti aturan permainan. Mereka sangat hebat dalam mencapai tujuan yang sudah ditentukan. Tapi di balik semua kehebatan itu, ada sebuah pertanyaan mendasar yang tersisa untuk kita dan untuk Anda renungkan. Pertanyaannya adalah ini. AI telah menunjukkan kemampuannya yang luar biasa untuk memilih langkah yang menang dari miliaran kemungkinan. Ia bisa menemukan strategi terbaik untuk memenangkan permainan yang kita berikan. Pertanyaannya jadi begini, apakah kecerdasan sejati itu adalah kemampuan untuk memilih langkah catur yang menang? Ataukah kecerdasan sejati adalah kemampuan untuk menciptakan permainan seperti catur itu sendiri? Kemampuan untuk membayangkan aturan, tujuan, dan makna dari nol. Sebuah pemikiran untuk Anda bawa setelah diskusi kita selesai.